Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut saat ini Indonesia masuk pada musim kemarau basah akibat fenomena La Nina. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Farhan Rahman langsung dari kantor BMKG Jakarta. Selamat siang Farhan, dari prediksi BMKG sampai kapan musim kemarau basah ini akan berlangsung, Farhan? Ya, selamat siang Natasha. Benar sekali bahwa memang berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG bahwa puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia ini harusnya sudah terjadi pada bulan Juli ini dan juga nantinya Agustus 2024 mendatang. Namun kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini seringnya terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat khususnya di Jakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana ataupun juga informasi selengkapnya terkait dengan musim kemarau basah ini, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang. Ya Pak, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan saat ini memasuki musim kemarau. Namun beberapa hari terakhir ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi, khususnya di wilayah Jakarta. Ini bisa dijelaskan Pak? Baik, mungkin saya sedikit luruskan dulu. Saat ini itu sebenarnya bukan kemarau basah. Jadi saat ini masih kemarau tapi posisinya dalam kondisi netral, di mana yang mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia ini sangat beragam sekali, mulai dari posisi geografis Indonesia, kemudian dari topografi dan juga daripada dinamika atmosfer serta lautan yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi saat ini adalah sebenarnya gangguan atmosfer di wilayah hujan di Indonesia, yaitu khususnya yang memiliki pola hujan monsun. Artinya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terutama kemarin terjadi di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Ini disebabkan karena pada saat itu tanggal 3 itu sudah aktif yang namanya fenomena Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation itu apa? Itu adalah pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat dan akhirnya menuju ke timur. Pada waktu itu MGO posisi di fase 3, yaitu di Samudra Hindia, di Indian Ocean. Kira-kira itu yang terjadi, dan kita memprediksi ini akan terjadi sampai tanggal 11, dan kita lihat sendiri bahwa tanggal 11 ini wilayah-wilayah yang tadi monsoonal type itu akan kembali kepada sifat aslinya, yaitu musim kemarau, yang nanti diperkirakan tadi disampaikan puncaknya akan terjadi pada bulan Juli Agustus. Jadi sampai saat ini sudah selesai begitu ya fenomena ini? Sudah gitu mulai ya? Kembali. Kita lihat juga bahwa beberapa hari ini, 2 hari ya, Jakarta itu sudah mulai cerah, dan Banten, kemudian Jawa Barat ya, khususnya di wilayah-wilayah utara. Dan sedangkan wilayah-wilayah yang tengah seperti pegunungan itu masih sedikit ada hujan seperti Bandung karena faktor topografi yang aktif di sana, sehingga memunculkan hujan-hujan lokal seperti itu. Terkait fenomena ini, kira-kira ada nggak sih Pak potensi bencana di wilayah-wilayah tertentu? Kalau potensi bencana saat ini di Indonesia itu cukup masih banyak ya, terutama adalah daerah-daerah wilayah-wilayah yang memiliki artinya pola hujan dengan tipe ekuatorial ataupun pola hujan yang memiliki sifat lokal. Karena di sifat lokal seperti di Maluku, Sorong, kemudian Maluku Tenggara itu memiliki pola hujan di mana puncak hujannya itu terjadi justru di bulan Juli Agustus. Sedangkan kalau di tipe ekuatorial seperti di Sumatera Barat, kemudian pesisir daripada barat wilayah Sumatera itu masih terjadi. Nah, potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi yaitu hidrometeorologi basah karena terkait dengan hujan, misalkan banjir bandang, longsor seperti di Gorontalo itu masih terjadi. Sedangkan nanti di Pulau Jawa yang sekarang udah mulai kembali normal ke musim kemarau karena gangguan atmosfernya tadi sudah selesai, maka dia akan kembali kepada musim kemarau. Nah, musim kemarau biasanya ada bencana hidrometeorologi kering, yaitu bersifat kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan ada juga nanti posisi kualitas udara yang agak buruk.
Cukup terakhir mungkin imbauan untuk seluruh masyarakat mengingat ini fenomenanya di musim kemarau tapi hujan ini bagaimana Pak imbauan terakhir? Baik, himbauan kepada masyarakat. Yang pertama kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada selama ada periode cuaca ekstrim, baik itu yang nanti menimbulkan bencana hidrometeorologi basah maupun bencana hidrometeorologi kering. Kalau kita lihat yang kedua, kami berharap juga masyarakat itu tetap mengenali lingkungan dan tempat tinggalnya masing-masing. Karena apa? Untuk faktor cuaca itu adalah salah satu faktor yang untuk bencana hidrometeorologi, sedangkan faktor yang lain adalah lingkungan. Dengan mengenali lingkungan dan tempat tinggalnya itulah sebagian besar dari usaha mitigasi bencana. Dan yang terakhir adalah kami mengharap masyarakat agar selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG, bisa melalui call center 196, info BMKG maupun di website kami, atau boleh juga kalau ingin datang ke kantor-kantor BMKG terdekat karena BMKG berada di seluruh wilayah Indonesia. Siap Pak Guswanto, terima kasih atas waktunya dalam Klik Indonesia Siang Pak. Terima kasih. Ya, Natasha, itu tadi wawancara singkat saya dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Dan untuk masyarakat sendiri ini diimbau untuk tetap tenang menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Sementara kita kembali ke Anda, Natasha. Baik, Farhan Rahman melaporkan.